Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya, ini muncul berita bahwa dari Detik News ya, Ketua Nasdem dengar ada instrumen negara ganggu Anies nyapres, hentikanlah. Wow, sangat luar biasa ternyata begitu kan. Dari Partai Demokrat ya, PKS dan Nasdem sudah mendukung, tinggal menunggu deklarasi bersama begitu kan. Kalau ada gangguan-gangguan seperti ini kepada Anies Baswedan untuk nyapres di Pilpres 2024, ya tentu siapa yang memainkan peran ini? Entah ada istana yang memainkan peran ini atau kecemasan istana, ya ini publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Dari dulu Anies dicegal, ditolak, tapi pada hakikatnya hari ini terbukti bahwa Anies Baswedan sangat didukung oleh masyarakat dan bahkan 3 partai sekalian ya mendukung Anies Baswedan begitu. Tinggal mendeklarasikan saja karena ada beberapa partai baru katanya yang ingin masuk dan bergabung ke koalisi perubahan. Ini sangat menarik juga begitu kan. Tetapi perlu diingat, adakah instrumen yang negara yang ganggu Anies Baswedan capres? Bisa jadi seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen agak pedas ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Ketua Nasdem dengar ada instrumen negara ganggu Anies nyapres, hentikanlah ini. Ratusan juta rakyat Indonesia membantu dan melihat peragai rezim ini dan siap membungkam kekonyolan tersebut. Pak Anies memang mantap untuk jadi presiden. Iya betul, memang mantap luar biasa begitu kan. Mari kawal terus begitu. Buktinya mana? Lucu sih kalian tuh, politikus bukan ibu-ibu yang boleh menggosip berdasarkan katanya ini. Ya iyalah, itu lihat digerombolkan pengkhianat demokrasi sekaligus perusak kebinekaan ini. Berbagai cara digunakan untuk ganggu Anies Baswedan. Betul. Pada hakikatnya ya menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan bukan pejabat pemerintah, orang biasa kan, wajar-wajar aja begitu. Ngapain kita takut kepada Anies Baswedan begitu kan? Ya mungkin di satu sisi ya para buzzer terus kemudian para oligarki yang kemudian ketakutan karena takut Anies menjadi calon presiden, menjadi presiden begitu kan. Ini kebiasaan kadrun. Ini banyak sekali yang men-tweet di sini begitu kan. Ada pro dan ada kontra. Tetapi para cebong itu sudah nimbrung di sini begitu kan, memberikan klarifikasi begitu. Bapak ini terambisi banget pengen jadi presiden ini. Kenapa kok pada takut? Ya heran betul begitu. Kenapa kok ditakuti? Ya karena Anies Baswedan sampai hari ini tidak bisa didikte dengan oligarki begitu, dengan kepentingan-kepentingan besar, dengan penguasa yang sudah nyenyak di kekuasaannya itu begitu kan, sampai lupa dia mau pulang kemana begitu. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Kenapa kok pada takut? Ya heran ini ya. Instrumen negara dipakai untuk merusak demokrasi di Indonesia. Begitulah Jokowi memanfaatkan instrumen negara. Ya, saya tidak tahu apakah apakah iya atau tidak begitu. Tapi analisis dari Rocky Gerung bisa jadi seperti itu begitu kan. Tidak boleh saling ganggu lah ini, be fair play right ini. Apakah PKS ngebut Anies jadi tersangka Formula E sesuai pesanan? Ya, bisa jadi begitu kan. Kita lihat pada situasi hari ini di KPK begitu kan. Ada si A, si B dan si C yang kemudian tidak sepakat dengan itu begitu. Ada yang sepakat dan bahkan Firly Bahuri ngotot sekali untuk mentersangkakan Anies kan, kira-kira seperti itu begitu. Adegan drama ini satu babak dimulai ini. Haha, sok-sokan ini mudah dan harus real ini. Asal relawan kompak bersuara melawan aturan yang sah dihalangi pihak lain ya terus ini. Kalau antitesa komennya teruskanlah ini. Instrumen apa? Itu semua takut yang mau jegal ada di backingan place. Ya itu dah komentar-komentar netizen begitu kan. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat juga yang harus kita dengarkan begitu kan. Maka saya membaca tidak hanya membaca doang, harus memberikan edukasi dan aspirasi ini harus ditampung begitu kan. Biar pemerintah tahu terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri begitu. Apa yang didapat darinya? Bendungan, bandara, pelabuhan dapat dari mana ini? Wow. Ditanya balik instrumen negara mana yang ganggu, dia bilang nggak tahu ya. Dari analisa kan sudah tahu begitu kan, gerak-geriknya begitu kan, bisa jadi seperti itu begitu. Lah kan baru dengar udah diumbar-umbar ya, karena memang di satu sisi mau tidak mau pasti ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini sangat menarik ya beritanya dari news ini begitu kan. Ini ya. Ketua Nasdem dengar ada instrumen negara ganggu Anies nyapres, hentikanlah. Bisa jadi seperti itu begitu kan.
Ini ya dikutip dari Detik News ya, Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menyebutkan tantangan mendukung calon presiden Nasdem ya, Demokrat dan PKS Anies Baswedan begitu besar. Gus Coy mengatakan ada banyak gangguan dari luar yang mencoba mengganggu pencapresan Anies Baswedan. Ya selama ini banyak begitu, ada penolakan, ada pencegahan kepada Anies Baswedan, seolah-olah Anies Baswedan tidak layak untuk menjadi calon presiden begitu. Tapi di satu sisi kenapa dia dijegal? Karena Anies Baswedan tidak mau diajak kompromi para oligarki yang memainkan peran hari ini begitu kan. Ini kan sangat ketahuan sekali sudah hari ini begitu kan. Dan bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan yang di-endorse itu adalah Pak Ganjar dan Prabowo, kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ya tantangan capreskan Mas Anies itu di luar biasa ini ya. Walau orang dalam ya nggak ada, kalau dari luar banyak. Saya tidak tahu kenapa tantangan begitu besar. Tentu aja beda ketika dulu Nasdem calonkan Jokowi, kata Gus Coy dalam adu perspektif seperti disiarkan di YouTube detik.com. Bahkan ya Gus Coy menyebutkan Anies sempat menyampaikan bahwa mendukung dirinya adalah pilihan terjal. Dia mengklaim hal itu terjadi karena Anies memiliki kualitas pemimpin negara. Bahkan ya kata Mas Anies ya, itu kan pilihan kita. Pilihan Mas Anies itu pilihan yang terjal, tidak linear ya. Mengapa? Ya mungkin ini kader yang bibit, bobot dan bebet. Itu memang memenuhi semuanya, jadi memiliki kualitas yang berbeda, ucapnya. Bahkan dia mengatakan yang menuding ada gangguan dari instrumen-instrumen negara ya. Dia meminta agar instrumen negara berhenti mengganggu pencapresan Anies Baswedan. Meski demikian kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu dikit tentu akan banyak. Hentikanlah karena ini juga putra kita, cari putra terbaik bangsa memimpin negara ini. Bahkan namun dia tidak mau menyebut siapa mengganggu tersebut, saya dengar itu oknum atau lembaganya kita tidak tahu, nggak usah diperdalam lagi, nggak bisa dicontohkan. Sementara itu, politisi senior Partai Nasdem Zulfandin dan juga menyampaikan hal yang sama. Dia menyebutkan institusi pengganggu itu ada, tapi belum jelas siapa orangnya. Institusinya ada, orangnya gaib, tutur Zulfandinda. Tetapi menurut saya pribadi, apa yang selama ini dilakukan oleh Gus Coy ini ada benarnya juga begitu kan. Mengapa? Karena di satu sisi Anies berbagai hal begitu kan. Mulai dari KPK, terus kemudian mulai dari kasus Formula E untuk menjegal Anies Baswedan begitu kan, mulai dari partai yang digoda, mulai dari PKS, Demokrat, diiming-imingi 2 menteri sekalian, terus kemudian uang yang banyak dan sebagainya. Apakah selama ini merupakan penjagalan Anies Baswedan? Betul begitu kan. Ini merupakan penjagalan yang luar biasa begitu kan. Kenapa sih saya tanyakan begini? Apa sih sebenarnya yang ditakuti oleh Anies Baswedan hari ini begitu kan? Dia orang biasa, dia bukan pejabat negara begitu kan? Ya, karena memang di satu sisi menganggap bahwa Anies Baswedan dan dukungannya sudah tidak berbendung lagi begitu kan. Di masyarakat sudah disambut luar biasa dan bahkan di mana-mana disambut luar biasa begitu kan. Mungkin inilah kepanikan para istana ya, kepanikan para oligarki yang kemudian tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden begitu kan. Bisa jadi seperti itu logika kita begitu kan. Dengan adanya seperti itu sudah menunjukkan bahwa eksistensi sebenarnya ya menunjukkan bahwa Anies Baswedan akan dicegal begitu kan. Bisa jadi nyapres. Benar sekali ya, Hasan Nasbi itu tidak heran ketika dia menganalisis bahwa Anies Baswedan tidak akan punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Bisa jadi dengan kekuatan itulah yang kemudian ya Anies dicegal di mana-mana. Dia berspekulasi seperti itu, tapi pada hakikatnya sudah terbantahkan hari ini begitu kan. Terbantahkan dengan Anies Baswedan ternyata sudah didukung oleh oleh Demokrat, oleh PKS, oleh Nasdem begitu kan. Tinggal menunggu deklarasi bersama. Ini sangat menarik begitu. Apalagi ada partai baru yang ingin gabung. Jangan-jangan ya KIB akan bubar. Ini yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Menarik juga ya politiknya hari ini begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Karena politik itu dinamis begitu. Ya bisa jadi sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan begitu kan. Ini yang menjadi
tidak tentu ya, karena memang ini adalah dinamis begitu politik hari ini begitu. Kalau ada yang ganggu Anies Baswedan atau menggagal Anies Baswedan, pasti ada di satu sisi itu. Tapi Partai Nasdem tidak sendirian. Partai Nasdem tidak diam sendirian, tapi dia harus bertindak semaksimal mungkin begitu kan, untuk melindungi Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.